Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video penunjang untuk mata kuliah pemrograman piranti bergerak 3 pada sesi ke-10. Nah, di sesi ke-10 ini kita masih melanjutkan dari 2 video sebelumnya ya. Nah, di 2 video sebelumnya kita sudah membuat autentikasi ya dengan Firebase dan kemudian kita sinkronkan dari Firebase dengan Android Studio. Nah, sekarang di tahap ketiga ini kita akan mulai membuat fungsi create, di mana fungsi create ini nanti kita akan melanjutkan dari secuplik aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah bikin login ya. Mungkin bisa saya lihatkan aplikasi yang sebelumnya. Oke, ini adalah aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kita sudah membuat sebuah tampilan di mana tampilan ini fungsinya untuk masuk ke login ya. Nah, setelah kita klik tombol login, selanjutnya akan dipertanyakan kita mau login melalui apa. Ada pilihan email, telepon, atau Google. Oke, nah untuk melanjutkannya, mari kita akan mulai di sini. Di video kali ini, kita akan membuat fungsi create. Pertama, yang harus kita lakukan, kita membuka ke bagian activity_main.xml. Nah, di sini ini masih kosong ya, karena di pertemuan sebelum-sebelumnya kita belum membuat apapun di sini. Sekarang kita akan membuat di sini tampilan yang nanti fungsinya untuk menginputkan data teman kita. Oke, silahkan disimak videonya. Untuk grupnya, view grupnya di sini kita pakai relative layout ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertama di dalam view group ini kita akan bikin view group lagi ya, dimana view group yang kita bikin di dalam ini jenisnya adalah linear layout. Untuk linear layout, supaya dia lebarnya memenuhi ruangan orang tua, maka kita pakai match parent. Nah, kemudian kita di sini akan membuat orientasinya. Untuk orientasinya kita pakai yang vertikal karena nanti inputannya berupa urutan dari atas ke bawah begitu ya. Kita beri gravity supaya dia terlihat center di tengah. Gravity-nya kita pakai yang center saja. Oke, cukup demikian untuk yang linear layout. Jangan lupa penutup linear layout seperti ini ya. Nah, seperti ini. Untuk di dalamnya linear layout, sekarang kita akan membuat beberapa inputan. Karena ini data teman, kita bikin 3 inputan ya. Ada inputan nama, kemudian alamat, dan nomor HP, gitu saja ya. Jadi yang pertama kita bikin pakai edit tag ya. Edit text untuk lebarnya kita pakai yang match parent tapi tingginya yang wrap content. Oke. Kemudian teksnya kita beri tulisan nama. Nah, setelah itu kita kasih ukuran ya. Ukuran. Tipenya kita harus memasukkan tipe input tipenya yang mau kita masukkan ya. Jadi input type. Karena ini berupa nama, berarti kita bisa pakai text person name.
Jadi kalau text person name itu dia akan otomatis setiap awal katanya huruf besar gitu ya. Nah, yang ini. Nah, setelah kita menambahkan nama, kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kita menambahkan alamat ya. Ini bisa kita copy. Bisa kita langsung edit aja menjadi alamat. Oke. Nah, oh iya, saya lupa ya, ini harus diberi ID ya. Oke, saya beri di atasnya aja. ID untuk yang nama, kita kasih nama gitu ya. Oke. Kemudian ID yang untuk alamat, kita bisa kasih alamat juga. Oke, nah sekarang yang ketiga, kita mau memasukkan nomor handphone atau nomor HP ya. Kita bisa copy juga di sini, kita paste di bawahnya. Nah, di sini kita ganti dulu ID-nya. Kita ganti no_HP atau gini aja, no_HP. Nah, jangan lupa kita rubah untuk teksnya, kita ganti menjadi nomor HP gitu aja. Nah, ini teksnya berbeda ya, kita nggak pakai teks person name karena dia bukan berupa string. Kita bisa pakai number ya, karena hanya nomor saja yang bisa kita inputkan. Oke, kita sudah punya 3 inputan yang akan kita gunakan nanti. Nah, selanjutnya setelah kita membuat 3 inputan, kita akan membuat button, di mana kita punya button save. Nanti setelah kita menginputkan 3 data tersebut, kita bisa simpan melalui tombol save. Nah, nanti di samping tombol save kita memberi tombol satu lagi untuk melihat datanya. Jadi kita bisa pakai show data gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita beri lagi tombol satu lagi untuk logout ya. Oke, kita bikin 3 tombol lagi. Di bawahnya edit tag ini yang terakhir. Nah, di sini tetap masih di dalam linear layout yang awal ya, linear layout anak pertama ya, anak pertama linear layout. Kita bikin linear layout lagi. Di dalamnya sini kita bikin linear layout lagi. Untuk linear layout yang di dalamnya kita samakan saja. Untuk lebarnya kita pakai match parent dan tingginya kita pakai wrap content. Supaya dia tampil di atas gitu ya. Berarti kita pakai margin top. Untuk margin topnya kita gunakan ukuran 8 dp. Jadi supaya ada jarak ya di atasnya, supaya tidak terlalu menempel. Nah, karena linear layout kita harus memberi orientasi. Berhubung tadi sudah saya katakan kita mau bikin tombol yang berdampingan, yaitu tombol simpan dengan tombol lihat data gitu ya. Berarti kita beri orientasinya horizontal karena dari kiri ke kanan. Baik, ini bisa kita tutup dulu. Ya. Nah, setelah kita tutup, di dalamnya kita baru bikin buttonnya. Oke, buttonnya yang pertama kita pakai lebarnya kita pakai match parent ya. Kemudian tingginya kita pakai wrap content. Kemudian kita beri ID dulu ya. Di sini kita beri ID save ya, karena niatnya untuk menyimpan. Nah, kemudian kita beri pembobotan supaya nanti seimbang sama tombol yang satunya lagi, yaitu tombol lihat data. Pembobotannya kita pakai layout weight, kita beri angka 1 aja. Kemudian untuk tulisannya kita beri teks simpan. Nah, sudah. Ini kita sudah bikin 1 tombol untuk simpan. Nah, ini bisa kita copy. Kita bikin tombol di sebelahnya ya.
tapi kita mengetikkan di sini jadi di bawahnya. Untuk lihat data, kalau lihat data kita beri ID-nya show data. Gini ya. Oke. Untuk pembobotannya kita samakan 1 ya, biar seimbang, sama-sama 1. Jadi nanti berjajar dengan lebar yang sama. Gitu. Kemudian teksnya kita beri teks lihat data. Oke, cukup. Kita sudah punya 2 tombol yang berdampingan. Nah, di luar linear layout yang kecil ini, sebelum linear layout yang luar, kita beri 1 tombol lagi untuk logout-nya. Kita pakai button, lebarnya kita pakai match parent dan tingginya wrap content. Kemudian kita beri ID dengan nama logout. Nah, setelah itu kita beri teksnya berupa tulisan logout. Gitu. Oke, kita tutup dulu. Nah, jangan lupa berarti penutupnya linear layout, kemudian relative layout yang induk yang pertama. Kita bisa lihat hasilnya di split sini. Nah, sudah sesuai dengan harapan ya. Jadi, harapannya memang seperti ini. Kita ada inputan nama, alamat, no HP, kemudian simpan, lihat data, dan logout. Oh ya, tulisan ini bisa kita buat tersembunyi ya, kita bisa pakai hint. Kalau teman-teman mau ganti hint boleh, silahkan dicoba. Dan kita bisa ngasih jarak juga kalau teman-teman ingin ngasih jarak. Baik, kita langsung saja. Saya akan langsung masuk ke main activity-nya ya. Mainactivity.kt. Di sini masih defaultnya, jadi masih belum kita isikan apa-apa. Di sini yang akan kita lakukan yang pertama, kita akan menambahkan di baris ke-6 ini, kita tambahkan view on click listener supaya bisa dilakukan proses klik ya. Oke. View, V-nya besar, on click listener. Nah, sudah. Setelah itu kita di sini akan membuat di dalamnya ini ya, di dalamnya function on create ya. Kita akan membuat kode permintaan, baris kode permintaan. Isinya seperti ini. Oh, maaf, saya yang keliru. Oke. Bukan di sini. Nah, selanjutnya di atasnya override ya. Di atasnya override di baris ke-7. Nah, ini kita enter ya. Di baris ke-7 override-nya kita turunkan. Nah, di sini kita bikin private untuk authentication-nya. Seperti ini, Firebase out. Tanda tanya sama dengan 0. Nah, kemudian kita beri private lagi. Di baris yang ke-9, private, kita pakai file ya. Untuk rc__ sign in sama dengan 1. Sudah. Nah, kemudian setelah selesai ini kita akan membuat inisialisasi untuk ID-nya ya. Untuk button-nya yang sudah kita buat. Kita bisa mulai dari baris ke-12, kita enter dulu. Nah, kita buat di sini yang pertama kita bikin untuk tombol logout-nya ya. Logout dot set on click listener ya. Kita pakai yang ini. Kemudian this dalam kurungnya. This, kemudian ini mau bikin save-nya juga kan. Jadi save dot set
on click listener yang ini ya, this. Oke, ada logout, ada save, sama yang show data ya, show data. Nah, untuk show data sama, kita beri set on click listener, this. Oke. Nah, kemudian setelah kita membuat inisiasi ID untuk button, selanjutnya kita akan mendapatkan instance Firebase autentifikasinya. Nah, caranya ketikkan out sama dengan Firebase out dot get instance kurung-kurung. Oh, saya salah. Sebentar. Firebase out dot get instance ini ya. Ya. Nah, ini sudah. Langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah ada data yang kosong. Nah, untuk mengecek data yang kosong ini nanti akan kita gunakan untuk latihan kita di video yang mendatang, tapi kita siapkan dulu, yaitu dengan private function, private fun, kemudian is empty, jadi apakah ada yang kosong. Kita kasih variabelnya s gitu aja, string boolean, kemudian kurung kurawal, return text, t-nya besar ya, text, sebentar, text utils is empty. Oke, yang ini ya, variabelnya s. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan bikin function untuk on click-nya. Nih, yang harus kita buat sekarang. Ini yang paling penting di pelatihan kita hari ini. Pertama, override fun on click. Nah, kalau diklik gitu ya, kita kasih nama functionnya adalah on click. V nilai yang dikembalikan ya, jenisnya view. Oke, sudah. Lalu di bawahnya sini kita beri switch ya, pakai when buka kurung v.getID kurung-kurung kurawal. Nah, yang pertama kita beri pilihan yang pertama, case yang pertama, rid.save, jadi untuk proses simpan. Nah, ini kita beri tanda panah seperti ini, kemudian kurung kurawal. Nah, isinya nanti ini isinya adalah program untuk menyimpan ya, program untuk menyimpan. Kemudian setelah itu nanti kita beri case yang kedua untuk logout-nya. Ada tombol logout ya, rid.logout. Nah, sama kita beri tanda panah kurung kurawal. Nah, ini isinya untuk logout, program untuk keluar ya. Nah, isinya kita ketikkan saja langsung out UI yang ini, out UI dot get instance,
kemudian di bawahnya kita tambahkan .sign out dalam kurung this. Nah, ini yang tulisan konteks ini otomatis ya, jangan diketik. Kemudian setelah sign out kita beri lagi add on complete listener ya. Kita pakai mana aja ya, ini aja ya. Oke. Kemudian setelah add on bukan cancel ya. Complete. Nah, yang ini. Kemudian kita beri objek di dalamnya. Objek ini ya. Kemudian titik 2 on complete listener. Oh, salah. On complete. Nah, yang atas sendiri nih ya. Oh. Nah, on complete listener, kemudian kurung siku, di dalam kurung siku void, lalu sebelum kurung tutup kita beri kurung awal dulu, di enter. Nah, ini isinya. Jika sudah lengkap maka kita beri lagi override fun on complete yang ini ya, kita langsung tap aja. Nah, otomatis ya. Override fun on complete. Nah, ini yang tulisan to do ini bisa kita delete saja. Kita langsung isinya di mana kita mau menampilkan apa kalau sudah lengkap gitu ya. Kita bisa pakai toast make tag di dalam kurung this add main activity ya, yang paling atas ini. Kemudian koma, tanda petik, logout berhasil begitu ya. Logout berhasil. Oke. Kemudian kita beri tanda koma. Kita enter aja ya. Nah, di sini kita sebentar. Setelah logout berhasil, kita nggak pakai tanda plus ya. Oke, logout berhasil, setelah tanda petik baru kita koma. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita toast lagi. .length sort. Nah, setelah kurung tutup baru .show. Nah, kemudian sekarang kita panggil intent ya, kita intent. Jadi kalau sudah logout kita mau kemana gitu ya. Intent sama dengan intent. Terus application context ya, yang atas ini. Kemudian koma, login activity. Kan kita kemarin sudah bikin activity yang namanya login activity ya. Oke, login activity (2.2). Kita nyebutnya sebagai kelas ya. Kelas
.java seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti biasanya, start, activity, saya kelebihan R, start, activity dalam kurung intent. Baru di bawahnya finish. Ini ya, kalau di Java kita kan selalu menggunakan titik koma ya. Di sini nggak usah pakai titik koma. Oke, sudah dikurung sudah. Nah, sekarang kita enter lagi setelah kurung tutup yang di baris ke-50. Kita akan membuat satu case lagi. Kan tadi sudah ada save, logout, satu lagi untuk menampilkan data. Nanti kita gunakan untuk pelatihan kita selanjutnya ya. r.id show data kurung berawal. Nah, ini kita isinya kosongin dulu. Sepertinya ini salah tempat ya. Coba saya pindahkan dulu. Ctrl X. Sebentar ya. Ini penutupnya yang ini. Kalau yang ini penutupnya ini. Oke, baik. Berarti harus di sini ya kita ngetiknya. Saya Ctrl V. Nah, ini sudah benar. Nah, ini saya naikkan lagi. Oke, seperti ini ya. Baik, ini untuk show data kita kosongi dulu ya. Nah, baik, ini udah selesai untuk bagian login logoutnya ya. Udah selesai. Nah, sekarang kita mau create. Nah, ini tadi kan save-nya belum saya apa-apakan ya, karena kita belum membuat create-nya. Nah, supaya bisa meng-create, yang pertama, ini kan dari awal kita membuat CRUD ya, yaitu create. Nah, aplikasi create ini kita akan menggunakan real-time database yang sudah kita buat di Firebase. Nah, pertama kita harus masuk ke asisten Firebase ya. Seperti biasa kita klik di Tools, kemudian kita klik Firebase. Nah, akan muncul halaman asisten. Nah, di asisten Firebase ini kita akan masuk ke real-time database ini ya. Di sini kita klik di bagian real-time database. Di dalamnya ada pilihan save and retrieve data. Nah, ini kita klik di sini. Nah, setelah kita klik, ini muncul halaman Save and Retrieve Data. Selanjutnya kita pilih. Nah, di bagian atas kan kita sudah connect ke Firebase. Nah, selanjutnya kita akan melakukan add the real-time database to your application. Nah, kita pilih yang add the real-time database to your app. Nah, kemudian kita langsung klik saja accept change. Fungsinya di sini supaya kita bisa menambahkan dependencies library untuk kalau di sini Firebase-nya ya. Kita langsung accept change. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai Gradle-nya selesai ya. Oke, baik, ini sudah selesai Gradle-nya. Kita bisa langsung masuk ke Firebase Console. Caranya kita masuk lewat internet browser ya.
Nah, di sini kita langsung masuk Firebase Console. Jangan lupa Anda harus memastikan sudah masuk ke akun Google Anda ya, akun Gmail-nya. Jadi kalau yang masih masuk di akun Steamata bisa di logout dulu, kemudian kita login ke Gmail. Nah, sekarang di lembar konsol Firebase ini kita sudah di halaman utama dan kita masuk ke bagian project yang sudah pernah kita buat dengan nama daftar teman ya. Nah, setelah itu kita di sini akan masuk ke menu database. Nah, kita bisa cari di sebelah kiri ini di bagian develop. Ini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa masuk ke yang real time database ya. Database kita bisa klik bagian tombol menu data buat database ini ya. Karena kita baru akan membuat baru ya. Kita bisa klik di sini. Kalau tidak merubahnya, ini biasanya defaultnya memang seperti ini, rulesnya seperti ini. Semua dibuat false, dibuat tidak bisa meread dan tidak bisa merwrite. Jadi tidak bisa melakukan apapun terhadap database ini. Maka kita harus merubahnya dengan cara klik tombol aktifkan di sini. Sudah muncul halaman real time database, kita klik bagian aturan atau kalau Anda menggunakan bahasa Inggris, biasanya di sini pilihannya namanya rule gitu ya. Kita bisa pilih rule atau aturan tersebut. Kita di sini akan menambahkan di baris kedua, kita enter aja, kita tambahkan satu baris di sini untuk admin ya. Pertama untuk admin dulu. Admin, kemudian titik 2, kurung kurawal. Nah, setelah admin kita buat untuk UID-nya. Anda petik, kita pakai $UID. Nah, yang ini. Kemudian setelah UID titik 2, kurung kurawal. Nah, setelah UID kita masukkan data teman ya. Kita pakai data teman. Ya, seperti ini. Kemudian pakai titik 2, kurung kurawal lagi. Nah, baru yang tulisan tadi yang read false ini bisa kita cut ya. Kita cut, kita pindah di sini. Nah, kita pindah di sini, akan tetapi bukan menggunakan false ini. Untuk read-nya, kita pakai berdasarkan UID. Ya, seperti ini caranya. $UID. Nah, kemudian pakai sama dengan 3 kali. Terus out .UID. Nah, kemudian sama juga untuk write-nya, kita juga pakai yang ini ya. Kita bisa copy aja. Nah, false-nya kita ganti. Paste. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita pastikan kurung kurawalnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Pas. Ini kelebihan satu baris. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu, kalau ini sudah kita ketikkan, kita klik tombol publish. Dan kita gunakan untuk menentukan atribut-atribut seperti nama, alamat, dan nomor HP, di mana masing-masing data teman tadi akan disimpan di database ini. Nah, masing-masing atribut yang kita buat itu tadi, kita nanti akan menggunakan metode getter and setter ya. Kita sudah pernah belajar di pemrograman piranti bergerak 2 untuk getter and setternya. Nah, nanti kita gunakan untuk mengambil ya dan menyimpan data dari database tersebut. Nah, ini juga terdapat variabel K yang nantinya akan digunakan untuk proses edit. Jadi kan hari ini kita akan buat create-nya dulu, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan proses edit atau update. Nah, supaya bisa diedit atau diupdate, maka kita akan memberikan K-nya ya. Baik, sekarang kita langsung ke Android Studio-nya. Nah, di Android Studio kita akan bikin kelas baru ya.
kita masuk di package-nya, kemudian kita klik kanan. Oh ya, sebelumnya Anda bisa lihat di sini ya, di asisten Firebase, nomor 1 connect, nomor 2 juga dependencies setup correctly-nya juga sudah selesai. Artinya kita sudah sampai tahap real-time database-nya sudah berhasil kita buat ya. Nah, selanjutnya kita akan buat kelasnya. Di package-nya kita, di sini klik kanan, kita pilih new, kita bikin kelas. Jangan lupa kita pakai bahasa Kotlin, berarti Kotlin file class ya. Nah, di sini karena kita bikin kelas, kita pilih yang kelas, lalu kita beri namanya. Namanya data underscore teman. Langsung kita enter aja. Nah, di kelas data teman, kita akan memulai untuk isinya ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan mendeklarasikan variabelnya dulu ya. Nah, pertama kita pakai var ya. Pertama yang mau kita deklarasikan adalah nama ya. Nama itu berupa string ya. Kemudian sama dengan 0. Nah, setelah nama kita variabelkan lagi untuk alamatnya ya. Alamat juga string. Nah, yang terakhir kita bikin untuk nomor handphonenya. Misalnya kita pakai no HP. Gini ya. Untuk nomor HP, kita pakai string juga saja ya. Jangan pakai nomor. Nah, kemudian yang seperti tadi saya sampaikan, kita pakai key. Buat apa? Buat supaya ketika kita nanti mau mengedit, merubah datanya, atau mau menghapus, kita bisa memanggilnya berdasarkan key-nya. Jadi kita pakai var, kita beri nama key, kita beri tipenya string juga. Nah, setelah itu kita akan membuat konstruktor kosong, di mana bisa kita buat untuk membaca data snapshot. Nah, caranya gampang ya. Kita ketikkan aja konstruktor seperti ini. Nah, setelah itu, setelah konstruktor kita buat, di sini kita bikin konstruktor baru lagi untuk beberapa parameter, di mana nanti digunakan untuk mendapatkan inputan data dari user. Jadi kalau user mengisi datanya, di sini kita bisa buat untuk konstruktor parameternya. Caranya sama seperti yang di atas, konstruktor begini. Hanya saja di dalam kurung kita tambahkan parameter yang kita butuhkan. Yang pertama, nama ya. Nama berupa string, kemudian ada alamat, juga kita beri string. Nah, selanjutnya nomor HP ya, no HP .2 string. Oke. Selanjutnya kurung kurawal. Nah, di sini kita ketikkan this untuk activity ini ya. This nama sama dengan nama. Kemudian this lagi untuk alamat sama dengan alamat. Kemudian this lagi untuk no HP sama dengan no HP. Sudah. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuka main activity.java main activity.kt yang sudah kita pernah buat ya.
Nah, RID untuk save ini masih kosong. Nah, kita akan membuat kode-kode untuk proses simpan datanya. Supaya kita bisa mendapatkan user ID dari si pengguna yang sudah terautentikasi tadi. Ya, yang sudah lewat proses login tadi. Nah, caranya, pertama kita dapatkan user ID-nya dulu. File, kemudian get user ID. ID-nya besar ya. Get user ID sama dengan out tanda seru dot current user tanda seru dot UID. File lagi untuk database. Database Firebase database. Nah, yang ini ya. Kemudian get instance kurung-kurung. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan data yang sudah diinputkan oleh user. Nanti akan kita simpan ke dalam variabel. Nah, caranya saya kasih jarak aja ya. File, kemudian yang pertama mau kita simpan apa dulu? Nama ya. Berarti get nama _2 string, kemudian sama dengan nama get text, kita pakai getter and setter ya. Get text, kemudian to string, dirubah menjadi string ya. Nah, kemudian selain nama ada alamat ya. File get alamat _2 string sama dengan alamat get text dot to string. Tambahkan lagi variabel atribut yang terakhir ya untuk nomor HP-nya. File get no HP _2, kita pakai string juga. Oke, sama dengan no HP get text dot to string. Oke. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan referensi dari database, gitu ya. Sebentar, ini no HP-nya nggak mau ya, sebentar ya. Oh, yang ini ya, maaf. Nah, oke. Sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan referensi dari database. Masih di sini kita bisa enter aja. Nah, untuk mendapatkan referensi dari database, ketik file get reference _2 database reference. Nih ya, database reference. Oke. Selanjutnya kita pakai get ya.
get reference sama dengan database dot reference. Sudah? Nah, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah untuk mengecek apakah ada data yang kosong, ya. Berarti kita di sini kasih if, ya. If dalam kurung is empty get nama, ya, get nama, kemudian tanda seperti ini, ya. Kemudian is empty dalam kurung get alamat, ya. Get alamat. Kemudian tanda seperti ini lagi, is empty di dalam kurung untuk get nomor HP-nya. Yang ini, ya, get nomor HP. Setelah tutup kurung, nah ini kita bikin kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal di sini nanti yang akan kita lakukan jika nggak kosong, maksudnya jika ada datanya, maka kita akan menampilkan tampilan sikat, ya. Kita pakai toas, ya. Kita pakai toas. Toas make text dalam kurung this add main activity kayaknya this aja, ya. Make text this mungkin kita bisa copy ini aja, ya. Yang ini, ya. Oke, kita copy aja. Nah, pesannya adalah jika datanya kosong itu maka dikasih pesan bahwa data tidak boleh ada yang kosong. Data tidak boleh ada yang kosong. Sebentar, ya, ini saya tutup dulu. Nah, biar kelihatan. Kemudian setelah itu, setelah tanda petik di belakang, kita koma dulu, kita enter, kita ketik lagi toas, toas.longsort, ya, longsort, terus kemudian kurung tutup, ya, dot show. Nah, setelah itu kurung kurawal yang di sini, yang di baris ke-52, kita beri else. Beri else dan kurung kurawal lagi. Nah, di dalam kurung kurawal ini, kalau tidak, maksudnya kalau datanya nggak kosong, yang artinya ada isinya, maka nanti data dapat diproses dan akan menyimpan pada database. Nah, menyimpan data referensi pada database ini nanti akan berdasarkan user ID dari masing-masing akun. Ya. Caranya seperti ini. Get reference dot child dalam kurung admin dot child dalam kurung get user ID di belakangnya dot child, ya. Child lagi, habis user ID, child, kemudian data teman, ya. Data teman. Titik push. Kemudian kita enter aja supaya cukup, ya. Dot
set value dalam kurung data underscore teman yang ini ya. Kemudian dalam kurung lagi kita beri get nama, n-nya besar ya, get nama, koma get alamat, koma get no HP. Nah, setelah tutup kurung yang kedua, kita enter lagi. Kita tambahkan dot add on complete listener. Kita cari yang complete listener yang ini ya. Oke, setelah itu di dalam kurung kita ketikkan this kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini nanti akan ada peristiwa terjadi saat user berhasil menyimpan datanya ke dalam database. Nah, yang dilakukan adalah pertama kan data yang disimpan nama, set text dalam kurung petik-petik, petik double ya. Nah, selain nama ada alamat, alamat set text petik-petik, kemudian ada no HP. Set text petik-petik. Nah, kemudian kita beri tos bahwa ini berhasil tersimpan gitu ya. Tos make a text this tandanya adalah data tersimpan gitu ya. Nah, kemudian toas lagi dot long short setelah kurung tutup dot show. Nah, udah ya. Ini ada yang kurang. Add main activity. Dah. Oke. Kita cek dulu. Nggak ada yang kurang ya. Sudah nggak ada yang merah, kita bisa jalankan aplikasinya ya. Kita tunggu Gradle-nya. Baiklah, ini sudah selesai Gradle-nya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Mari kita buka aplikasinya. Nah, kita klik dulu login-nya. Misalnya kita login pakai Google ya. Nah, sekarang kita coba masukkan datanya ya. Misalnya saya masukkan Indah, alamatnya Malang, kemudian nomor handphonenya saya masukkan ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita klik simpan ya. Nah, data berhasil tersimpan. Setelah data berhasil disimpan dan sudah keluar keluar tosnya, kita juga bisa membuktikan apakah benar tersimpan. Bisa kita lihat melalui Firebase Console. Mari kita buka di Firebase Console-nya. Nah, untuk ngecek apakah data sudah benar-benar berhasil tersimpan, kalau tadi kita bisa lihat dari TOAS yang muncul pesan bahwa data berhasil tersimpan, kita juga bisa cek di konsol Firebase ini. Nah, di bagian real time database di sini ada data ya, diklik bagian data. Kalau tadi kan kita ada di aturan ya atau di rule. Nah,
dari rule di sini sebelah kirinya ada data. Kita masuk di bagian data. Kemudian di bagian data di sini sudah ada daftar teman, admin. Nah, ada tanda plus, bisa kita klik tanda plusnya. Kemudian ada tanda kode tertentu, ini tanda plusnya bisa kita klik. Kemudian ada data teman. Nah, ini biasanya sudah berhasil kalau ini sudah ada ya. Kita bisa klik lagi untuk melihat isinya. Nah, kita tadi sudah ngisi data ini ya atas nama Indah. Nah, di sini ini adalah tanda bahwa kita sudah berhasil melakukan create. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan tidak ada kesulitan. Namun, bila ada kesulitan, silahkan untuk bertanya. Bisa melalui kolom komentar di GC atau di lewat WhatsApp. Baik, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.